آله وصحبه أجمعين. Wa ba'du. Habaibna al-kiram, asatidna al-a'izza. Begitu juga yang kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Catering dan juga BKM Masjid Baitur Rahman, Al-Ustaz Zulkarnain dan semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga pada malam hari ini kita kedatangan dan apa yang telah tadi disampaikan tetamu daripada pada hari, mudah-mudahan insyaallah yang beliau sampaikan kepada kita semua mendatangkan manfaat dan menjadi pembuka untuk kita semua semakin meningkatkan salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana apa yang telah kita sampaikan pada kemarin, insyaallah di setiap malam kita menyampaikan atau belajar sedikit demi sedikit sirah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita mulai beberapa kutipan-kutipan daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rangkuman. Dimulai daripada milad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau ya sebagaimana yang sering kita ketahui bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan sebagaimana disampaikan kemarin oleh Ustaz Ridwan, Hashim itu lebih dikenal, Abdul Muttalib lebih dikenal dengan Syaibatul Hamd ibn Hashim bin Abdi Manaf wa ismuhu Al-Mughirah. Namanya Abdi Manaf artinya Mughirah bin Qusay ibn wa yusamma Zaidan. Qusay nama kakek Nabi juga disebut sebagai Zaid ibn Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Mahir. Dan juga kemarin disampaikan, ada yang mengatakan Quraisy itu awalnya adalah Ghalib, ada yang berpendapat dan ini yang lebih kuat pendapatnya, Fihir kakek Nabi SAW adalah yang pertama kali diberi gelar Quraisy, dan semua keturunan Quraisy adalah daripada keturunannya Fihir. Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Huzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'adi, Ibn Adnan. Dan nasab Nabi itu terbagi tiga. Nasab Nabi terbagi tiga. Dari yang pertama, dari Rasulullah SAW sampai kepada Adnan itu tidak diragukan kesahihannya. Ya, makanya di dalam Maulid Nabi sering kita bacakan, wahfad usul al-Mustafa hatta tara fi silsilati usulihi Adnan. Hafal, kata Habib Umar, hafal silsilahnya Nabi Muhammad SAW sampai kamu mendapatkan dari silsilah beliau yang namanya Adnan. Ya, ingat, menghafal segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu adalah ibadah, sebagaimana tadi kata Habib Saleh. Jadi menghafalkan silsilah Nabi Muhammad pun ibadah. Jangan, apakah kalau kita hitung dari Rasulullah sampai Adnan kurang lebih 26 nama. Sulit nggak? Nggak sulit. Antum itu lebih banyak menghafal nama-nama pemain sepak bola yang hobinya sepak bola. Mungkin kalau disebutkan nama pemain sepak bola Real Madrid dari kiper sampai cadangannya bisa disebutkan. Ya, apa hobinya Barcelona dari kiper sampai wasit-wasitnya bisa kita sebutkan. Maka menghafal nasab Nabi SAW bagi orang yang mau, insya Allah nggak akan susah. Maka pertama, dari Nabi Muhammad sampai Adnan itu tidak diragukan, karena yang menyebut langsung adalah Rasulullah SAW. Nasab dari yang disebutkan adalah Nabi yang menyebutkan langsung. Yang kedua, antara Adnan sampai kepada Ibrahim. Ya, sebagaimana yang diyakini, yang kita ketahui bahwasanya Nabi SAW itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Satu lagi namanya Ishak. Yang menurunkan Nabi Muhammad adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sampai kepada Nabi Ibrahim itu masih terjadi khilaf. Panjang itu namanya. Dari Adnan sampai Ibrahim. Dan yang ketiga dari Ibrahim sampai Nabi Adam. Karena pasti semuanya lahir daripada keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu yang memang tidak bisa dipastikan sama sekali. Maka usahakanlah kita menghafal nasab Nabi SAW itu sampai Adnan. Dan kata beliau, dan dikatakan dalam kitab ini bahwasanya yang harus diyakini
Yang jelas dari Adnan bahwasanya dipastikan beliau ini adalah keturunan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafa min Bani Hashim. Aku ini Allah Subhanahu wa taala memilih Kinanah daripada anak-anaknya Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail. Allah pilih satu keturunannya Kinanah. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku daripada Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Hashim daripada Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku daripada Bani Hashim. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, fa'ana min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Aku ini adalah yang dilahirkan dari yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang maka otomatis seseorang yang diciptakan oleh Allah, yang dilahirkan oleh Allah sebagai manusia yang terindah, yang terbaik, Allah pasti akan memilihkan keturunannya juga yang terbaik. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya hadirin, Rasulullah SAW itu dilahirkan di Amil Fil, di tahun gajah, yang sebagaimana sejarah yang sering kita dengar, ada pasukan rombongan yang dipimpin oleh Al-A'a, yang dipimpin oleh Abrahah Al-Ashraf, yang dia berangkat dari Yaman menuju ke kota Mekah karena dia cemburu bagaimana orang-orang itu terlalu mengagungkan Ka'bah, sehingga tujuannya untuk berangkat ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah sembari dia membangun Ka'bah tandingan. Itu sudah pernah kita datangi. Allah yarham juga guru kita juga pernah kita ziarah sama-sama ke Son'a itu di Babul Yaman. Ada namanya Khalid al-Qubais. Yaitu bangunan yang akhirnya sekarang jadi tong sampah. Ya, jadi tong sampah. Memang pembinaan betul untuk dia. Tapi yang ingin diluruskan hari ini, sekarang ini kan lagi anti-anti Yaman, ya kan? Sekarang kan lagi anti-anti Yaman. Kalau yang baik-baik dari Yaman semuanya dinafikan. Hadis Nabi mengatakan, atakum ahlul Yaman hum araqu afidatan wa alimul quluban. Datang kepada kalian orang Yaman, hati mereka itu lembut, tutur kata mereka lembut. Dalam hadis Nabi yang mengatakan, dalam hadis Nabi yang lain mengatakan, kita al-imanu fil Yaman wal hikmatu yamaniyah, al-fikih Yaman. Ya, fikih itu di Yaman, iman itu kalau mau tengok iman itu tengok dari orang Yaman, ambil hikmah dari orang-orang Yaman. Ini semuanya dinafikan. Padahal itu adalah hadis dari sahih Nabi. Tapi kalau yang buruk-buruknya, itu Yaman. Termasuk ini Abrahah Al-Ashraf ini. Karena berangkatnya dari Yaman, tengok orang Yaman mau menghancurkan Ka'bah. Nah, tunggu dulu. Abrahah ini bukan orang Yaman aslinya. Dia orang Ethiopia. Dia orang Habasyah. Apa dalil yang paling kuat? Itu dalam sejarah diungkapkan. Tapi dalil yang paling kuat, sering kan? Atau kita baca dengan di ila bi Quraisy, ila bihim. Lihat kata kita di was. Ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu lihat bagaimana Tuhanmu berkehendak melakukan ashabil fil, orang-orang yang bawa apa? Fil itu apa? Gajah. Antum cari di Yaman sampai hari ini gak akan ketemu gajah. Gak akan antum ketemu itu gajah. Memang gak ada gajah di Yaman. Tanya Nabi Soleh mungkin pernah tengok gajah apa gak di Yaman? Di film wujud di Yaman. Al-film wujud di Yaman. Ditambah selama-lama di sana juga gak pernah tengok. Banyak yang banyak film. Kebetulan subhanallah ada beberapa bulan yang lalu ada pergi ke Afrika. Ada sekian negara, ada Ethiopia sama ada Tanzania. Memang banyak kali gajah. Ya, memang banyak kali gajah di sana. Sehingga Abrahah itu singgah di Yaman, berangkat dari Yaman ke Mekah. Asalnya dia tetap dari Ethiopia atau dari Habasyah. Dan nggak ada juga nama orang Abrahah dari Yaman. Ada melihat. Sehingga hadirin di tahun yang sama, karena memang dulu kalender nggak ada, apa-apa kejadian penting ya dinisbatkan kepada sesuatu yang besar. Sehingga waktu itu kalender dilahirkan Nabi Muhammad SAW itu nggak ada, masa itu belum ada kalender.
yang dekat dengan peristiwa besar terjadi yang sangat luar biasa, fenomena Allah mengutus burung-burung ababil untuk menyerang pasukannya Abrahah al-Ashraf yang dia pimpin dengan menggunakan gajah-gajah. Dan walaupun banyak ulama berpendapat hari lahirnya Nabi SAW itu di tanggal-tanggal yang berbeda. Ada yang mengatakan semisal malam ini ya, hari kedua Rabiul Awal. Jadi miladnya Nabi, maulidnya Nabi. Ada yang mengatakan tanggal 7 Rabiul Awal. Dan ini terserah Sayyidina Habib Umar lebih condong ke tanggal 7 Rabiul Awal. Makanya kita di Darul Musofa itu kalau tanggal 7 Rabiul Awal subuh-subuh itu baca maulid. Dan yang paling muktamad, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 9. Yang paling banyak pendapat ulama lahirnya Nabi SAW itu adalah di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, walaupun kita nggak tahu di 12 Rabiul Awalnya kita di kapan. Ya, entah itu ilmu atau Muhammadiyah, Allah a'lam. Dan Nabi SAW hadirin sebagaimana diketahui bahwasanya beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya, dan lahir dalam keadaan yatim. Ketika lahir beliau, ayahnya sudah meninggal dunia duluan. Ya, di masa kandungan Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, usia kandungannya 2 bulan. Ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah itu meninggal dunia. Ketika lahir Nabi SAW dan Nabi SAW itu memang kebiasaan orang-orang Arab, ya, kebiasaan orang-orang Arab. Dan ini memang adat, ya. Di masa itu punya bayi bukan harus ibunya yang langsung menyusui. Biasanya itu diserahkan dengan wanita-wanita yang memang sebahagian wanita-wanita Arab itu mereka tugasnya atau kerjanya itu dan diberi upah, ya. Kerjanya itu untuk menyusui anak-anak, itu jadi kerjaan. Ini boleh dipikir juga nih, kalau wanita-wanita nganggur, ya mohon maaf, ya air susu bisa jadi kerjaan ini mungkin. Tapi kadang-kadang ya kita udah jadi agak anti sekarang. Ya, dan ini memang juga agak jadi bermasalah sebenarnya. Kadang-kadang kita nyusu sana sini, tapi yang bayi ya, Anda bayi-bayi besar ini jangan pula susu sudah. Ya, yang di bawah 2 tahun itu syaratnya. Ya, di bawah 2 tahun. Nah, kalau ada mungkin di antara antum yang pernah waktu kecilnya bayinya itu menyusu dengan wanita yang lain, itu tolong dijaga siapa yang jadi ibu susu kalian. Kenapa? Ada hubungan mahram yang nanti berkaitan antum nggak boleh menikah dengan anak susu. Nah, apa dengan saudara susu? Ya, anak daripada ibu susu kita itu nggak boleh, itu ada hubungan mahram. Ya, maka ini harus dijaga dan hati-hati. Maka hadirin, 3 cerita mungkin sudah sering disebutkan dan waktu juga kita Masya Allah. Sampailah Halimah Sa'diyah. Dan ini mungkin insya Allah besok kita akan lanjutkan. Yang mengambil Nabi Muhammad SAW, ya, mengasuh Rasulullah SAW, dibawa. Dan memang Halimah Sa'diyah, Sa'diyah ini berasal daripada kata Bani Sa'ad. Ya, memang satu kampung namanya Bani Sa'ad. Itu wanita-wanitanya memang terkenal, rata-rata mayoritas pekerjanya wanita-wanita itu adalah menyusui bayi-bayi orang. Maka ini memang pusatnya banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang berduit. Jadi mereka kalau sesama Bani Sa'ad kurang menghasilkan, sehingga pergi ke Mekah. Di Mekah banyak orang-orang yang mampu mengupahi mereka. Akhirnya mereka ngambil bayi-bayi yang ada di Mekah. Qadarullah, ini kadang-kadang harus hati-hati, ya. Hati-hati. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad, yang lain-lain sudah diambil-ambil, yang sisa cuma Nabi Muhammad. Seakan-akan Nabi Muhammad itu sisa-sisa. Lah, ini memang ikhtarullah. Allah betul-betul sedang memilih kemuliaan untuk Halimah Sa'diyah, dan memang waktu itu dikatakan masih ada beberapa bayi. Tapi Halimah ketika melihat wajah Nabi Muhammad gak bisa berpaling dengan bayi-bayi yang lain. Udah tertegun dengan wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Halimah yang menyodorkan, boleh gak anak ini saya yang bawa, jangan seorang lain. Kata ibunya, yaitu Siti Aminah, tapi mohon maaf, kami gak punya banyak upah untuk membayar engkau. Halimah tetap mau, cuma karena memang harus izin sama suami. Nah, ini pelajaran dari Halimah, ibu-ibu
ya apa-apa itu izin sama suami. Anak lihat, dibawalah suaminya, tengoklah anak ini. Dilihatlah Nabi Muhammad oleh suaminya, kata suaminya Halimah, ambil, dia akan bawa keberkahan untuk di rumah. Ini bayi akan membawa keberkahan di rumah kita, dan betul hal itu. Halimah itu saking miskinnya, memang keluarganya sangat miskin. Itu keledai yang dibawa oleh Halimah itu kurus keramping, ya kayak nggak makan sebulan gitu. Yang lain itu waktu berangkat dari Bani Sa'ad sudah sampai keluar ke Madinah, ke Mekah. Tapi karena kurusnya keledainya Halimah, akhirnya datang belakangan. Sama, yang sudah dapat bayi pulang duluan ke Bani Sa'ad, Halimah karena datangnya terlambat, pulangnya juga terlambat. Tapi ketika yang dibawa adalah Nabi Muhammad, itu keledainya Halimah yang paling cepat sampai ke Bani Sa'ad. Semuanya dikalahin. Dan begitu berubah secara instan, ya keledainya Halimah dalam keadaan yang betul-betul berisi. Bahkan hadirin, Halimah Sa'diyah mengatakan, di rumah kami itu saking miskinnya untuk beli minyak, dulu kan lampu itu kan pakai minyak. Kalau tanya orang-orang tua dulu belum ada listrik ini segala macam, itu kan pakai minyak, lampu teplok. Kata Halimah, rumah kami itu saking miskinnya, beli minyak aja nggak ada uang. Tapi dan terangnya rumah kami itu setiap pertengahan bulan. Jadi memang tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah itu bulan lagi terang-terangnya itu. Makanya cahaya bulan masuk ke rumah, dan disitulah terangnya rumah Halimah Sa'diyah. Tapi kata Halimah, itu nggak berlaku semenjak ada Nabi Muhammad rumah kami menjadi rumah yang paling terang. Siapa lampunya? Wajah Nabi Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halimah punya kambing-kambing yang sama, karena memang dasar. Jangankan kambingnya, Halimah aja susah makan, apalagi kambingnya. Tapi subhanallah, masuk Rasulullah ke rumahnya Halimah Sa'diyah, kambingnya Halimah Sa'diyah tiba-tiba semuanya berisi. Dan yang luar biasa daripada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kambing-kambing daripada rumah Halimah, kambing-kambing semua Bani Sa'ad berisi air susunya melimpah ruah. Inilah berkah yang disebutkan oleh Allah kepada Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kalau Nabi Isa itu berkah dimanapun beliau berada, bagaimanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat cerita, sampailah usia beliau 5 tahun, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Rasulullah sedang main-main dengan saudara-saudaranya, sama teman-temannya, termasuk dengan saudara susuannya. Ada satu orang wanita, anaknya Halimah, namanya Syaimah. Ya, namanya Syaimah. Itu sedang main-main sama Nabi, anak kecil main-main. Tiba-tiba 2 malaikat datang. Itu memegang Rasulullah SAW, dan terjadilah peristiwa syaqqus sadr, pembelahan dada. Dan supaya kita ketahui, pembelahan dada untuk Nabi Muhammad bukan hanya sekali, tapi kata ulama minimal 4 kali. Di saat usia beliau 5 tahun di Bani Sa'ad, yang kedua usia beliau 10 tahun. Hikmahnya dikatakan karena beliau sudah masuk sinnu taklif, ya, usia baligh. Yang ketiga di saat beliau pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dan yang keempat, yang paling terkenal adalah di saat beliau melakukan Isra Mi'raj dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaimah tengok Nabi di belah dadanya, lari dia ke Halimah Sa'diyah. Ibu, Muhammad dibunuh. Muhammad dadanya dibelah. Khawatir Halimah Sa'diyah ketika dia menghampiri Rasulullah SAW, sudah selesai pembelahan dada, tapi memang waktu itu anak-anak yang bermain sama Nabi sudah pada ketakutan semua. Halimah pun akhirnya khawatir, ini takut nanti kenapa belum sempat dibalikkan sama ibunya, udah meninggal dunia di sini pula. Akhirnya nggak lama daripada peristiwa syaqqus sadr, dibalikkanlah Nabi Muhammad kepada ibundanya yaitu Siti Aminah. Dan sebagaimana kita ketahui, di saat itu Rasulullah SAW hanya 1 tahun sama Siti Aminah. Ya, usia beliau 6 tahun,
Siti Aminah meninggal dunia, besok kita bahas ini. Dan usia beliau setelah meninggal Siti Aminah diasuh oleh Sayyidina Abdul Muttalib, pamannya Nabi kakeknya Nabi SAW. Hanya 2 tahun, usia Nabi 8 tahun meninggal dunia, Abdul Muttalib. Setelah itulah diasuh oleh Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai beliau wafat. Asy-Syafi'i. Ada beberapa hikmah yang harus kita sebutkan di sini. Yang pertama tadi hadirin, nasabnya baginda Nabi SAW. Ya, hafal, usahakan. Ada kan lagunya ada di lagu anak-anak. Enak memakai lagu malah anak-anak kita di rumah malah hafal ya. Ya. Karena punya anak-anak yang umur 3 tahun, 4 tahun, ya, sampai nyanyi-nyanyi hafal. Dan ini kenapa harus dibiasakan? Supaya kita akrab sama semua yang berhubungan dengan Nabi. Dari hal-hal yang semisal ini, kita biasakan untuk akrab dengan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi SAW. Gak usah, ya, biasa sembari kita mempraktekkan sunnah, adab, akhlak, tapi ini juga penting. Semua berkaitan dengan Nabi itu mulia. Maka hafal, ya, nasabnya Nabi SAW. Lalu Nabi juga menyebutkan tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih beliau daripada keturunan-keturunan tertentu, dan memang tidak bisa dinafikan keturunan itu adalah beliau keturunan orang-orang Arab. Hari-hari ini kan banyak istilahnya anti Arab, akan Arabisasi. Apalagi kemarin kayaknya propagandanya udah nggak terlalu berjalan, tapi kemarin kan sempat Islam Nusantara. Ya, seakan-akan Nusantaranya yang Islam bukan kita, tapi kita harus sadar, jangan bandingkan Nusantara sama Arab. Kalau Nusantara mau dibandingkan sama Eropa, oke lah, masih bandingannya masih ekor to ekor, bisa lah kita bangga. Tapi mungkin mana kita membandingkan asli Nusantara dengan Arab? Ini Nabi Muhammad Arab. Nabi SAW mengatakan, ahibbul Arab li thalas. Kalian cintailah Arab itu karena 3. Arab itu disuruh oleh Nabi untuk cinta kalian sama orang Arab, sama Arab. Yang pertama, kata Nabi, ana Arabi, fa inni Arabi, aku orang Arab. Jadi mau nggak mau hadirin, mau kita cinta sama Nabi, konsekuensinya harus cinta sama semua yang berkaitan dengan Nabi, termasuk sukunya Nabi. Wallahi kalau Nabi Muhammad Batak, kita cinta sama Batak. Kalau Nabi Muhammad Padang, Minang, kita cinta sama orang Minang. Tapi memang kata Allah, Nabi Muhammad ini orang Arab. Lalu kata Nabi, wa Qur'an Arabi. Kenapa cinta sama Arab? Al-Quran itu bahasa Arab. Sehebat-hebatnya kita bahasa Indonesia, bukan kita merendahkan ya, apalagi ini mau merdeka. Masih merdeka tidak? Masih dan goyang gitu ya. Gak ada lagi perlombaan misalnya. Bendera itu nggak goyang-goyang kali. Ya, nampaknya kita belum merdeka gitu. Kalau melihat sefasih-fasih, seindah-indahnya bahasa Indonesia, tapi Anda sholat dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehebat apapun tilawah kita baca dari bahasa Indonesia, tidak akan sah sholat kita. Bahkan dalam sholat terucap kita bahasa asing selain bahasa Arab, batal sholat kita. Itu nggak mau dari Quran yang kita baca, hidayah yang Allah sebut, syifa di dalam Al-Quran, obat di dalam Al-Quran, itu semuanya adalah bahasa. Yang ketiga kata Nabi, wa kalamu ahlil jannah Arabiyyah. Dan bahasanya orang-orang surga bahasa Arab. Mau masuk surga? Hafal mufradat bahasa Arab. Kalau enggak nanti sama malaikat. Kalau saya pengen apel, hat tufah. Minta apel sih. Hat Abu Syokah. Minta yang duri-duri, durian. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, tunjuk malaikat berapa? Belajar. Apalagi ya yang antum pengen di dunia
akhirat itu belajar. Kalau saya nanti gampang. Soleh, Gus Muhammad, Habib Syekhan, Ustaz Ihsan, siapa ya? Ustaz kita di depan ini bisa belajar bahasa Arab. Pengen bidadari, urun lagi. Nah kan urun lagi. Antum salah-salah ngomong, boti ya kan? Makanya tuh, kalau ya sebenarnya. Makanya jangan salah-salah ngomong nanti. Maka belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Oleh sebab itu hadirin, dan lihatlah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membatalkan sebenarnya orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad mulia usia beliau 40 tahun. Sebelumnya manusia biasa. Yang ini loh saudara ya. Sudah capek sebenarnya kita hadapinnya. Tapi alhamdulillah Allah melihatkan kepada kita seterang-terangnya. Lahir Nabi Muhammad, semua yang disembah oleh orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah dibuat tunduk harus menyembah kepada Allah karena di hari itu adalah lahir kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dari Ka'bah semuanya untuk enggak ada yang jatuhin. Kalau di zaman Nabi Ibrahim dia jatuhin. Tapi di zaman Nabi Muhammad waktu beliau lahir hancur luluh lantah semua berhala-berhala di dalam Ka'bah. Istana Isra ya ribuan tahun. Ya, api Parsia itu gak pernah padam apinya, tapi gak ada yang tiup, gak ada yang hembus, seketika dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'ziman, pemuliaan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang manusia hormati yang aku kasihi ini Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadirin peristiwa syaqqus sadar, ya, pembelahan dada. Ada ungkapan malaikat, apa tujuannya syaqqus sadar? Ya, adalah Habib Ali Al-Habsyi yang mengatakan, "Wa ma akhrajal amlak min qalbihi ala, walakinnahum zadahum tuhran ala tuhbi." Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, tidaklah tujuannya dibelah dadanya Nabi Muhammad oleh para malaikat untuk menyakiti beliau, akan tetapi tujuannya adalah untuk menambah kesucian Nabi Muhammad di atas kesuciannya. Seberapa penting? Ada pendapat yang mengatakan, malaikat mengatakan memang bahwasanya ketika diambil sesuatu dibelah dada oleh Rasulullah, Nabi mengatakan, malaikat mengatakan, Jibril mengatakan, hadza haddu syaitan minka. Ini adalah bahagian syaitan yang ada padamu. Hadirin, jangan menganggap ini seakan-akan Nabi Muhammad punya kesetanan. Atau kita menganggap ini adalah betul-betul secara dohir bahwasanya ada bahagian syaitan itu. Kenapa? Kalau memang ada, ini yang kesetanan atau mungkin yang tukang-tukang begal, bobor kelewang, yang jadi bandar-bandar itu banyak setannya. Kalau kayak gitu tinggal besok pergi ke dokter, tolonglah keluarkan dari dada saya bahagian setannya biar jadi orang baik. Dia kayak gitu konsepnya. Akan tetapi ada saya suka pendapatnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Salihun Empang Bogor. Wajib. Beliau mengatakan, makna hadza haddu syaitan minka, bahagian syaitan yang ada pada dirimu. Hadirin, Rasulullah ini disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Rahmat untuk siapa? Alamin. Atau kalau belajar makna alamin dalam kitab Safinah dari Raja itu disebut makna alamin itu kullu ma siwa, jin, manusia, binatang, segala sesuatu yang bukan, termasuk syaitan, iblis, semua segala sesuatu selain Allah itu baru dalam koridor alamin. Maka, Allah mengatakan rahmatan lil, rahmat untuk semua alam semesta. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, ku ambil bahagian syaitan, maknanya adalah saking luasnya rahmatnya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Kalau nggak dicabut bahagian syaitan, maka bisa jadi setan masuk surga dengan rahmatnya Nabi Muhammad.
tapi akan bertentangan hadirin. Allah sudah melaknat iblis dan turunannya, syaitan dan turunannya sudah dilaknat oleh Allah ila yaumil qiyamah, tidak akan bisa masuk surga. Sehingga bahagian rahmat Nabi Muhammad untuk setan, untuk iblis dicabut dulu oleh malaikat Jibril, sehingga mereka dengan sunnatullah yang Allah tetapkan tidak boleh masuk mendapatkan rahmatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga nanti insyaallah akan kita sedikit lagi, tidak apa-apa. Dan apa hikmah? Bahwasanya kita lihat hadirin, baru sebentar, baru setahun Nabi Muhammad dengan ibunya, usia 5 tahun sampai 6 tahun meninggal. Diasuh oleh kakeknya 2 tahun, meninggal. Sebelum itu ayahnya sudah meninggal. Maaf. Mungkin kalau anak-anak yang lain, kalau kejadiannya kayak gini, mungkin dikatakan, maaf ya, ini bukan lagi. Tapi anak-anak yang lain ya, kalau saya misalnya kejadian kayak gini, ini anak sial gimana? Semua yang dekat sama dia mati. Tapi Allah enggak, dan demikian untuk Rasulullah. Abdul Muthalib itu punya keistimewaan di antara orang-orang Quraisy di masa itu. Dia orang terpandang. Dia orang yang dihormati. Dan dia punya peran yang penting. Di antaranya adalah Abdul Muthalib ini adalah orang yang suka bagi-bagi makanan dan juga memberikan minuman bagi orang-orang yang mau berangkat untuk melakukan ibadah di Ka'bah. Dan dia mungkin terpandang. Tapi Allah menginginkan lain. Semuanya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu dijauhkan. Ibunya dijauhkan, ayahnya duluan dijauhkan, ibunya dijauhkan, kakeknya dijauhkan. Kenapa? Allah ingin menunjukkan kepada kita semua. Dan ini akan membantah siapapun yang ingin mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini hebat karena tarbiyahnya manusia. Allah hilangkan itu semua. Tidak ada tarbiyah ayahnya kepada beliau. Tak sempat banyak mendapatkan tarbiyah ibunya, tidak setahun. Apalagi tarbiyah dari kakeknya, tidak sempat dia menerima itu semua. Tapi beliau mengatakan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dib." Aku ini dididik langsung oleh Tuhanku dengan sebaik-baik pendidikan. Maka hadirin, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, segala sesuatu yang indah, agung ada pada diri Nabi Muhammad, itu langsung wahyiyah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu orang pun yang ikut campur untuk kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan kenapa hikmah Abu Thalib, walaupun tidak sebahagian ulama mengatakan Abu Thalib itu Islam, beriman, tapi dia tidak menunjukkan keimanannya, tidak menunjukkan keislamannya. Kenapa demikian? Supaya menghindari juga orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya orang-orang Quraisy itu mengatakan bahwasanya dia ditarbiyah dengan Abu Thalib. Buktinya apa? Nabi Muhammad setelah menjadi Rasul pun Abu Thalib tidak mengiklankan keislamannya, keimanannya di hadapan orang-orang yang lain. Jadi mau menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad ini mulia, mutlak dimuliakan, dididik langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, ya, pelajaran banyak hal yang bisa kita ambil. Baru satu, dari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan insyaallah di bulan kelahirannya beliau, ya, kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Doa maulid kita berikan kepada Habib